Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fahdin dari kelas 1 nomor urut 12. Kali ini saya akan menghafalkan PH3 bahasa daerah. Jelaskan pengertian A. Sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. B. Antonim, yaitu lawan makna kata. C. Homonim, yaitu suatu kata yang sama namun maknanya berbeda. 2. Carilah masing-masing dua contoh A. Dua contoh kalimat sinonim. Dua contoh kata sinonim. 1. Matebe, sinonimnya maega yang artinya banyak. 2. Matinulu, sinonimnya yaitu matundru yang artinya rajin. B. Dua contoh antonim. 1. Makutu artinya malas, antonimnya matinulu artinya rajin. 2. Maega artinya sedikit, antonimnya maega artinya banyak, antonimnya macede artinya sedikit. C. Dua contoh kata homonim. 1. Madire, ada yang artinya tajam, ada yang artinya cepat, dan ada juga artinya yang tajam. 2. Akka, ada yang artinya mengkat, dan ada juga artinya penyakit kulit yang sangat gatal. 2. Buatlah masing-masing kalimat semua contoh di atas. 1. 4 contoh kalimat sinonim. Matebe tau joka mesempajang masjid. Banyak orang pergi sholat ke masjid. 2. Maega tau joka lapangannya. Banyak orang pergi ke lapangan. 3. Hamida matinulu mesering ribolana. Hamida rajin menyapu di rumahnya. 4. Siti matundru maguru. Siti rajin belajar. 2. 4 kalimat contoh antonim. 1. Edo makutu maguru. Edo malas belajar. 2. Andrina Hamidah matinulu masering. Adiknya Hamidah rajin menyapu. 3. Maega duina ambokku. Uangnya bapakku banyak. 4. Macede makunrena joka masumpajang masjid. Seperempatnya sedikit pergi sholat di masjid. Kemudian 4 contoh kalimat homonim. 1. Madira larinya sibawaku. Larinya temanku cepat. 2. Madira larinya andriku. Larinya adikku cepat. 3. Madira pakitana kacoci. Penglihatan burung hantu itu tajam. 4. Madira pakitana bokangnya. Penglihatan burung elang itu tajam. Soal nomor 4, jelaskan pengertian A. Subjek. Subjek adalah pelaku. B. Predikat, yaitu kegiatan atau proses. C. Objek atau komplement, yaitu yang dikenai pelaku. 5. Buatlah satu contoh perluasan objek. Buatlah masing-masing perluasan kalimat menjadi sebuah keterangan pendek. A. Perluasan unsur subjek. Contoh Amina membaca buku. Perluasannya 1. Amina membaca ribolana. Amina membaca buku di rumahnya.
2. Amina napuji membaca bolana. Amina menyukai membaca buku di rumahnya. B. Perluasan unsur predikat. Contoh, beli sepatu. Perluasannya 1. Beli sepatu di toko. Membeli sepatu di toko. 2. Beli sepatu di toko sepatu. Membeli sepatu di toko sepatu. 3. Beli sepatu di toko sepatu maega maelo dipakai. Beli sepatu di toko sepatu nasabah maelo dipakai. Membeli sepatu di toko sepatu karena ingin digunakan. C. Perluasan unsur objek atau komplement. Contoh, Adi mandret telo. Perluasannya 1. Adi mandret telo manu. C. Perluasan unsur objek atau predikat. Contoh, Adi mandret telo. Adi makan telur. Perluasannya 1. Adi mandret telo manu. Adi makan telur ayam. 2. Adi mandret telo manu cela. Adi makan telur ayam merah. Soal nomor 6. Buatlah masing-masing satu contoh penggabungan kalimat dengan kalimat A tanpa konjungsi. Contohnya, ia joka sekolah. Saya pergi ke sekolah. 2. Andriku joka sekolah. Adikku pergi ke sekolah. Penggabungannya, ia Andriku pada joka sekolah. Saya sama adikku pergi ke sekolah. Bagian B dengan konjungsi. 1. Nereko. Contohnya, 1. Beli sepatu di toko. 2. Beli tas di toko. Penggabungannya menjadi beli sepatu si bawa tas di toko sepatu. 1. Beli sepatu di toko. Membeli sepatu di toko. 2. Beli tas di toko. Beli tas di toko. Penggabungannya beli sepatu sebawa tas di toko. Membeli sepatu dan tas di toko. 2. Nereko artinya kalau. Contohnya, 1. Motoka tete 5. Saya bangun pukul 5. 2. Uleka masem pada subuh. Saya bisa salat subuh. Penggabungannya, nereko motoka tete 5. Uleka masem pada subuh. 3. Iya rega artinya atau. Contohnya, 1. Amreku joka reju pandang. Omku pergi ke Makassar. 2. Amreku joka riwajo. Omku pergi ke Wajo. Penggabungannya, amreku joka reju pandang. Iya rega riwajo. Omku pergi ke Makassar atau ke Wajo. Nomor 4. Naikia artinya tetapi. Contohnya, 1. Iro anak madongo. Itu anak bodoh. 2. Magelo sifatna. Sifatnya bagus. Penggabungannya yaitu iro anak madongo. Naikia magelo sifatna. Itu anak bodoh, tetapi sifatnya bagus. Sekian dari penghafalan PH3 saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.